Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya untuk sahabat Pisces ya. Nah, di sini kita akan melihat jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan. Dan sebelum video ini kita mulai, kembali saya ingatkan jika pembacaan ini bersifat general. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Jadi seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Nah, baiklah untuk para sahabat Pisces ya, kita akan lihat jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan ya. Sekali lagi, jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan. Jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan. Oke, kita akan tebar kartunya. Dan di sini kita akan melihat ciri-ciri ya, ciri-ciri untuk jodoh terbaik kamu. Dan untuk para sahabat Pisces ya, mungkin ada yang pernah mengalami momen ditinggalkan di hubungan sebelumnya mungkin ya. Dan di sini kita lihat ya mengapa pasangan kamu meninggalkan kamu ya. Nah, jadi mungkin tidak semuanya, tapi sebagian mungkin pernah berada di sebuah momen di mana ditinggalkan oleh pasangan dalam sebuah hubungan ya. Dan di sini ada kemungkinan pasangan kamu memang memiliki hal-hal yang lebih diprioritaskan ya, bisa itu hobi dia atau keluarganya, lebih mendengarkan keluarganya, atau ada pihak-pihak lain yang menjadi orang ketiga dalam hubungan kamu dan pasangan ya, sehingga ya akhirnya pasangan lebih memilih pihak tersebut dan meninggalkan kamu dalam sebuah hubungan. Dan di sini juga ada yang mungkin mengalami sebuah pengkhianatan ya, dalam arti mungkin aja ada yang pasangannya kembali ke mantannya, atau ada juga yang memang bersama dengan orang lain tanpa sepengetahuan kamu juga ya. Di sini juga ada cerita tentang masalah pemanfaatan ya. Jadi untuk para sahabat Pisces mungkin juga ada yang pernah mengalami sebuah momen di mana kamu ditinggalkan karena ya si dianya memang tidak memiliki perasaan yang tulus kepada kamu ya, tapi hanya lebih ke perasaan memanfaatkan kamu. Dan seperti apapun alasan yang menjadi kamu ditinggalkan oleh pasangan, itu mungkin tidak perlu diingat lagi atau tidak perlu untuk dikenang. Dan karena itu semua adalah bagian dari masa lalu, yang pastinya untuk saat ini kita akan melihat jodoh terbaik dari semesta untuk kamu yang pernah ditinggalkan. Khususnya buat para sahabat Pisces yang masih sendiri ya. Jikapun untuk saat ini kamu merasa tidak dekat dengan seseorang atau belum mengenal seseorang yang menunjukkan tanda-tanda akan adanya sebuah hubungan serius, bisa saja ke depannya ya, karena yang namanya jodoh kita tidak akan pernah bisa tahu kapan, di mana, dan dengan siapa. Yang pasti jodoh yang tepat akan dihadirkan di waktu yang tepat untuk kamu ya. Dan kita ikuti bersama pembacaan ini ya, untuk melihat gambaran jodoh terbaik kamu dari semesta. Dan di kartu pertama ya, di sini ada seseorang dengan ciri-ciri usia yang sama dengan kamu atau mungkin bisa jauh lebih tua dari kamu ya. Dan di sini seseorang ini juga seseorang yang sudah lumayan dewasa dan juga lumayan bijaksana ya. Mungkin sebagian besar sahabat Pisces ada yang sudah merasakan kehadiran seseorang ini ya, atau mungkin sudah tahu jika dia menaruh harapan terhadap kamu ya. Karena di sini bisa saja dia sudah seperti menunjukkan ciri-ciri atau tanda-tanda kalau dia menyukai kamu ya. Dan dia mungkin juga sudah seperti menunjukkan perhatian, atau ada yang mungkin secara langsung juga sudah seperti menunjukkan perasaannya ya. Tapi sebagian lagi mungkin belum, dan di sini bisa saja seseorang ini ya memang orang yang sudah kamu kenal ya. Dan ada kemungkinan juga orang ini ada di lingkungan tempat kamu
melakukan kegiatan kamu di mana bisa itu pekerjaan atau hobi kamu yang sedang kamu fokuskan saat ini. Dan orang ini bisa saja jika kamu berada di sebuah lingkungan pekerjaan, mungkin dia adalah seseorang yang menjadi atasan kamu atau pimpinan kamu atau mungkin juga lebih senior dari kamu ya, dari segi kedudukan dan bisa juga dari segi jabatan ya. Jadi orang ini ada kemungkinan adalah seseorang yang levelnya lebih tinggi di tempat pekerjaan kamu. Dan mungkin juga untuk para sahabat Pisces yang masih kuliah ya, bisa saja ini adalah orang di kampus kamu, mungkin dia kakak kelas kamu atau juga bisa jadi dosen ya. Nah, di sini seseorang ini jika kita lihat dari segi keuangan, dia juga bisa dikatakan lumayan mapan dan memiliki banyak pencapaian dalam hidupnya ya, sudah memiliki banyak pencapaian dan ada kemungkinan ya bisa jadi dia juga bukan lagi seseorang yang bekerja. Kalaupun dia bekerja ya mungkin di sini jabatannya juga sudah sangat-sangat lumayan tinggi ya, punya kedudukan yang sudah sangat tinggi dan kemungkinan besar orang ini juga orang yang memang punya usaha sendiri atau bisnis sendiri ya. Dan seseorang ini ya seseorang yang secara perasaan dia benar-benar ketika menyukai kamu atau ketika dia menyukai seseorang ya, dia akan benar-benar seperti menunjukkan gelagatnya ya. Jadi dia tidak mampu seperti menyembunyikan perasaannya. Jadi untuk para sahabat Pisces, mungkin kamu ada di lingkungan di mana ada seseorang ini ya, kamu bisa tahu siapa orangnya ya. Dan untuk yang belum bertemu mungkin saja ke depannya ya. Nah, di kartu selanjutnya kita lihat ada seperti apakah ciri-ciri atau gambaran jodoh terbaik kamu. Nah, di sini orang ini dengan usia sama atau mungkin bisa juga lebih tua. Kalaupun lebih tua mungkin selisihnya tidak jauh ya. Dan orang ini adalah orang yang punya semangat juang yang sangat besar ya. Semangat berapi-api dan dia juga seseorang yang selalu punya cara untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang mungkin tidak semua orang bisa ya. Jadi orang ini bisa jadi orang yang melakukan banyak hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi sesulit apapun hambatan dalam hidupnya dia mampu mengatasinya sendiri ya. Jadi orang ini juga bukan hanya berdaya juang besar tapi dia juga punya semangat yang tinggi dan memiliki seperti kemauan untuk berkembang yang sangat besar dalam hidupnya ya. Jadi banyak hal yang selalu ingin dia capai dan untuk tujuan-tujuan yang sudah dia putuskan dia juga sepertinya selalu atau berusaha untuk harus bisa mewujudkannya ya, walaupun mungkin itu sangat-sangat sulit. Nah, di sini dia tidak pernah menyerah ya. Orang ini adalah orang yang pantang menyerah dan di sisi lain dia juga bisa dikatakan bertanggung jawab ya atas apapun yang dia lakukan. Walaupun mungkin itu sesuatu hal yang susah, di sini dia akan selalu berusaha untuk bisa bertanggung jawab ya. Jadi orang ini juga seseorang yang bekerja keras ya, pekerja keras dan bahkan sebagian besar waktunya ya dia habiskan untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Dan di sini orang ini bisa saja ya kenalnya dengan kamu juga karena ada di lingkungan pekerjaan, tidak harus satu kantor, bisa saja dia punya hubungan dalam hal pekerjaan dengan kamu ya, atau mungkin yang berkaitan dengan bisnis atau usaha yang sedang kamu jalani saat ini. Dan dari kartu selanjutnya kita lihat ya seperti apa gambaran jodoh terbaik kamu. Di sini ada seseorang yang hampir sama ya, punya banyak planning, punya banyak rencana atau impian-impian yang akan dia wujudkan. Dan di sini dia juga seseorang yang penuh semangat juang ya, penuh semangat yang berapi-api ketika ingin mendapatkan atau ingin mencapai hal yang dia inginkan ya. Jadi bisa saja di dalam waktu yang bersamaan dia juga melakukan banyak hal yang tidak semua orang bisa. Walaupun mungkin untuk sebagian yang dia lakukan belum kelihatan hasilnya seperti apa. Nah, tapi di sini dia tetap memiliki semangat perjuangan yang sangat besar ya. Dia tidak mau tahu, pokoknya apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu ya. Mengenai hasil ini pasti akan ada di kedepannya nanti ya. Jadi dia selalu percaya diri dan orang ini selalu ingin berkembang dalam hidupnya ya. Tapi karena satu dan lain hal dia juga bisa dikatakan seseorang yang tidak ini ya, tidak bisa dikatakan lumayan berkelimpahan kalau untuk seseorang ini. Karena apa yang dia lakukan ya semuanya juga belum bisa dikatakan sesuatu yang
sudah sangat sukses ya, karena masih banyak hal yang sedang berproses dalam hidupnya ya. Bisa jadi kalaupun dia adalah seorang yang punya usaha atau bisnis, nah untuk saat ini dia juga sedang membangun bisnisnya atau sedang berproses untuk kelancaran atau kesuksesan bisnisnya ya. Jadi belum bisa dikatakan penuh kelimpahan atau penuh pencapaian ya, lain dengan kartu yang pertama ya. Nah, di sini yang jelas orang ini mungkin saja ke depannya bisa sukses ya, karena orang ini adalah orang yang selalu melihat banyak hal untuk masa depan ya. Ketika dia merasa sesuatu hal ini adalah hal yang baik yang bisa membuat hidupnya berkembang, dia tidak segan akan segera memulainya ya. Dan ketika besoknya ada lagi hal yang bisa membuat hidupnya lebih baik, dia juga akan melakukannya. Jadi orang ini adalah orang yang ya sangat-sangat penuh semangat dalam memperjuangkan impian-impian atau keinginan-keinginan dia ya. Dan di sini dia juga selalu berusaha membuat hidupnya menjadi lebih baik lagi ya, terhadap apapun itu kondisinya. Dan yang pasti seseorang ini jika dari usia bisa jadi juga seumuran dengan kamu atau mungkin jauh lebih tua. Dan jika pun jauh lebih tua, ini juga terpautnya tidak jauh ya. Dan orang ini adalah orang yang kalau dari segi keuangan sudah, segi ini warna kulit cenderung gelap ya. Dan di kartu yang kedua juga cenderung gelap. Untuk kartu pertama ini warna kulitnya agak terang ya. Dan orang-orang inilah yang akan menjadi jodoh terbaik kamu ya. Walaupun mungkin untuk saat ini kamu belum bertemu, bisa jadi ke depannya atau kapanpun ya, yang namanya jodoh tidak akan pernah ada yang bisa tahu. Dan seseorang ini di kartu ketiga juga sama ya, dia berada di lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan dengan kamu ya. Bisa juga dia ada di lingkungan tempat kamu melakukan aktivitas atau rutinitas keseharian kamu. Nah, jadi untuk para sahabat Pisces yang mungkin kamu saat ini ada seperti bergabung di sebuah komunitas di mana hal yang kamu fokuskan saat ini bisa jadi itu hal yang menjadi fokus kamu atau hal yang menjadi kegemaran kamu. Nah, di sana juga dia akan ada, atau bisa juga di sanalah, di lingkungan sanalah kamu bertemu dengan seseorang ini ya. Dan inilah ciri-ciri dari gambaran jodoh terbaik yang akan dihadirkan semesta untuk para sahabat Pisces yang masih sendiri ya. Bisa jadi salah satunya akan kamu temui dan menjadi jodoh kamu. Bisa juga dua di antara ketiganya ciri-cirinya ada, atau mungkin ketiga ciri-ciri ini ada di dalam diri satu orang ya. Jadi seperti apapun jodoh kamu nantinya dan siapapun itu orangnya, percayalah yang terbaik pasti akan dihadirkan di waktu yang terbaik juga. Oke para sahabat Pisces, dan terima kasih pastinya untuk yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.